Langit sore itu seperti menyimpan rindu yang terlalu berat untuk ditahan. Awan menggantung kelabu, dan rinai hujan perlahan turun, membasahi jalanan kota. Di sebuah halte kecil dekat taman, Raka berdiri diam. Tangan kirinya memegang erat buku sketsa, sementara tangan kanannya menggenggam payung lipat yang belum dibuka. Ia adalah mahasiswa tingkat akhir jurusan arsitektur. Tipe orang yang tak banyak bicara, dan lebih sering menuangkan pikirannya lewat garis dan bayangan. Tak lama kemudian, langkah cepat terdengar mendekat. Seorang perempuan berjas hujan biru muda, berlari kecil, dan berhenti di halte yang sama. Ia tersenyum sopan saat mata mereka bertemu. "Hujannya mendadak banget ya," katanya, sambil menyeka sedikit air di wajahnya. Untung masih sempat berteduh. Raka hanya mengangguk pelan, tapi matanya tidak bisa lepas dari perempuan itu. Ada sesuatu dalam sorot matanya tenang. "Dan jujur, aku Ayla," ucapnya sambil mengulurkan tangan. "Psikologi, tingkat 3. Raka sedikit canggung namun menjabat tangan itu. Raka, arsitektur. Dan begitulah, pertemuan yang awalnya kebetulan menjadi awal dari serangkaian kebersamaan yang tak terduga. Mereka mengobrol hingga hujan reda, lalu berjalan beriringan, meski tak tahu harus kemana. Hari-hari berikutnya, mereka bertemu kembali, kadang di taman kota, kadang di kafe kecil yang menjual coklat panas favorit Ayla, kadang tanpa rencana, dan seringnya karena sama-sama ingin berbagi waktu di bawah langit mendung yang menenangkan. Raka merasa nyaman dengan Ayla bukan karena ia banyak bicara, justru karena ia bisa mengisi sunyi dengan hal-hal kecil yang menyenangkan. Ayla adalah tipe yang ceria, penuh semangat, tapi tidak memaksa. Ia mendengarkan Raka bercerita tentang desain impiannya, tentang rumah dengan halaman yang selalu basah karena hujan. Suatu sore, ketika mereka duduk di bangku kayu taman itu, Raka memberanikan diri. "Ayla, kalau aku bilang, aku ingin kita tetap seperti ini, bahkan lebih dari ini, kamu akan menertawakan aku?" Ayla menatapnya dengan mata berbinar. "Aku tidak pernah menertawakan hujan, apalagi kamu." Hari itu, mereka resmi menjadi sepasang kekasih, dan langit seperti mengerti hujan, turun lembut, seolah ikut merayakan cinta yang baru lahir. Beberapa bulan setelahnya, segalanya mulai berubah, bukan karena rasa memudar, tapi karena dunia luar mulai ikut campur. Ayla jadi lebih sering murung, mudah lelah, dan sulit diajak bicara. Raka bingung, ia merasa kehilangan seseorang yang belum sepenuhnya dimilikinya. "Ayla, kamu kenapa? Kamu menjauh?" Ayla menandok lama. Lalu perlahan ia berkata, "Ibuku tahu tentang kamu, dan dia tidak setuju. Katanya, kamu bukan orang yang bisa menjamin masa depan." Ucapan itu seperti petir di siang bolong bagi Raka. Ia merasa dituduh tanpa pernah diberi kesempatan. "Tapi kita bahagia kan?" tanya Raka. Ayla menggenggam tangannya, lalu melepaskannya perlahan. "Bahagia saja kadang tidak cukup." Ia mencoba menjadi versi terbaik dari dirinya, menyelesaikan skripsi lebih cepat, mengambil kerja sampingan sebagai asisten desain interior, dan bahkan mengirim email ke ibu Ayla untuk memperkenalkan diri secara baik-baik. Tapi semua ditanggapi dingin. Suatu sore, Raka mengajak Ayla bertemu. "Aku akan terus berusaha, tapi aku tidak bisa sendiri," ucapnya. Ayla hanya menunduk dan berkata, "Aku tahu kamu berusaha, Ra. Tapi aku lelah jadi anak yang membangkang. Ibuku cuma punya aku." Raka tak bisa berkata-kata. Hujan kembali turun, membasahi bahu mereka. Tapi kali ini, Ayla tak lagi menggenggam tangannya. Hari-hari menjadi lebih sepi. Raka kembali menulis di jurnalnya, menggambar teman-teman yang tak lagi ia kunjungi, dan berdoa agar Ayla kembali. Ia menulis satu pesan terakhir, "Aku akan menunggu di tempat kita pertama kali bertemu. Jika masih ingin memperjuangkan kita, datanglah sekali ini saja." Hari itu, hujan turun sejak pagi. Raka duduk di halte, menatap kosong ke arah jalan. Waktu berjalan lambat. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Yang datang hanya hujan.
Malam itu, Raka menatap buku jurnalnya. Tangannya gemetar saat menulis. Mungkin tidak semua cinta bisa bertahan, tapi bukan berarti cintanya salah. Mungkin cinta kita hanya untuk dikenang, bukan untuk dimiliki. Ia menutup bukunya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia benar-benar merelakan, bukan karena tidak cinta, tapi karena sadar bahwa mempertahankan seseorang yang tak ingin bertahan hanya akan membuat keduanya tenggelam dalam luka. Beberapa minggu kemudian, Raka kembali ke taman itu. Ia membawa buku jurnalnya dan menyelipkan satu lembar surat di antara halamannya. Ia tinggalkan di bangku pertama tempat Ayla pernah tertawa, tempat kenangan pernah hangat. Dalam surat itu tertulis, "Jika kamu membaca ini, aku ingin kamu tahu, aku mencintaimu dengan cara yang mungkin tidak bisa kamu balas. Tapi aku tidak pernah menyesal." Raka berdiri di bawah rintik hujan, menatap langit. Hujan yang dulu menjadi saksi awal kisah, kini menjadi saksi akhir kenangan. Tak semua cinta berakhir bahagia, tapi cinta yang tulus akan selalu tinggal, meski hanya sebagai kenangan di bawah hujan.